Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Wahidin. Pada hari ini saya akan sedikit ikut berbagi video pembelajaran yang membahas tentang tipe-tipe soal analogi pada bagian yang pertama ya. Perlu diketahui teman-teman, tipe-tipe soal analogi ini sangat perlu kita pahami, terutama untuk memudahkan kita di dalam menyelesaikan soal-soal analogi. Dan untuk lebih jelasnya silakan simak video pembelajaran ini sampai tuntas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi PNS. Dan saya ikut mendoakan semoga sukses dan berhasil ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita bahas tentang tipe-tipe soal analogi ya. Untuk soal analogi itu terdiri atas berbagai macam tipe atau berbagai macam hubungan kata. Tipe soal atau hubungan kata yang sering keluar itu sebagai berikut. Yang pertama hubungan kata dan fungsi. Kemudian yang kedua hubungan kata dan solusi. Yang ketiga hubungan kata dan jenis. Yang keempat hubungan kata dan hasil proses. Yang kelima hubungan kata dan bagian. Nah, pada video pembelajaran yang pertama ini akan saya bahas 5 tipe soal analogi ya. Nanti pada bagian kedua akan saya sampaikan tipe-tipe soal analogi yang berikutnya ya. Teman-teman, sebelum kita bahas soal-soal analogi, perlu dipahami untuk menyelesaikan soal analogi atau padanan kata, kita berarti mencari jawaban yang memiliki padanan kata yang sesuai dengan padanan kata pada soal ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada soal yang pertama ya, yaitu tipe soal analogi yang pertama, yaitu hubungan kata dan fungsi ya. Pada hubungan kata dan fungsi itu biasanya yang muncul pada soal adalah kata benda. Ini ada 2 kata, ballpoint, tulis. Kira-kira di sini kita coba buat kalimat, kita hubungkan ada hubungan kata dan fungsi. Ballpoint ini sebagai alat yang digunakan atau difungsikan untuk menulis. Ini ada hubungannya ya, hubungan kata dan fungsi ya. Sekarang kita cek satu persatu jawaban. Roti, nasi. Roti, nasi, apakah ada hubungan kata dan fungsi? Oh, tidak ada ya. Ini adalah 2 jenis makanan yang sama-sama mengandung karbohidrat. Jawaban B, baik, bagus. Oh, ini mah sinonim ya, bersamaan. Kemudian C, panjang, pendek. Ini lawan kata hubungannya ya. Kita cari padanan kata, yaitu hubungan kata dan fungsi. Kuas, tempel. Nah, ini ada hubungannya ini ya. Kita buat kalimatnya. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menempelkan, kalau kita melukis itu menempelkan cat minyak ya pada kanvas ya. Ini berarti ini ada hubungannya nih, padanan kata yang sesuai dengan soal nih. Kata benda di sini, kata dan fungsi hubungannya ya, padanan katanya ada ini. Kemudian daging mengandung lemak. Ya, bisa jadi ini ya. Berarti ini, tapi ini bukan hubungan kata dan fungsi ya. Baik, coba kita simpulkan pada soal nomor 1 ini pembahasannya bahwa tadi ballpoint adalah alat yang digunakan untuk menulis.
Nah, pada soal ini padanan kata yang sesuai dengan soal ini adalah mempunyai hubungan kata dan fungsi. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menempelkan cat minyak atau air pada permukaan kanvas. Ini padanan katanya sesuai dengan soal ini ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Itu. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2, tipe soal analogi yang kedua, kata dan solusi. Biasanya kata yang muncul pada soal adalah suatu kondisi tertentu yang membutuhkan suatu solusi. Kata kuncinya itu kondisi tertentu yang membutuhkan suatu solusi, jalan keluar. Contoh soal, ini suatu kondisi dalam keadaan sakit, maka solusinya adalah minum obat atau berobat ke dokter. Ini ada hubungan kata dan solusi ini. Nanti tinggal kita mencari jawaban yang padanan kata dengan soal ini, hubungan kata dan solusi ya. Kita cek satu persatu. Guru murid, apakah di sini ada kata dan solusi? Guru, wah ini mah berarti mengajarkan, memberikan pendidikan kepada murid. Ini berarti pekerjaan dengan objek ini hubungannya ya. Objek kerja. Lesu, apakah solusinya dengan, kalau badan lesu kita solusinya dengan lari-lari? Oh, tidak bisa ini ya, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kata dan solusi ini. Tinggi, rendah, apa nih hubungannya? Oh, ini lawan kata ya. Kalau ini ngantuk, tidur. Nah, tadi ada suatu kata kunci kondisi tertentu. Ngantuk itu suatu kondisi. Kalau kita sedang ngantuk berarti solusinya adalah ya tidur ya. Ini kita kemungkinan jawabannya D ini ya. Lari, semangat. Nih, ini juga tidak ada hubungan kata dan solusi ya. Nah, kita simpulkan. Pembahasan di sini soalnya jika badan sakit, ini kata sakit, solusi yang menyelesaikan adalah minum obat. Nah, padanan kata dari pilihan jawaban ini yang tepat adalah ini suatu kondisi ngantuk. Jika ngantuk, maka solusi yang menyelesaikan adalah tidur. Ini berarti sesuai ini ya, jawaban D. Berarti jawabannya adalah D ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sebelum kita masuk pada soal nomor 3, saya ingatkan kepada teman-teman untuk berkenan mendukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Sekarang kita masuk pada tipe soal analogi yang ketiga, hubungan kata dan jenis. Hubungan kata pada tiap soal jenis ini merupakan hubungan antara kata jenis dan semua yang termasuk di dalamnya. Hewan itu salah satu yang termasuk jenis hewan itu apa? Kuda, kambing, ya, harimau, cecak, ular dan seterusnya. Berarti di sini kambing adalah salah satu jenis dari hewan. Ini hubungan katanya ya, hubungan kata dan jenis. Yang termasuk jenis hewan diantaranya adalah kambing ya. Tinggal kita pilih padanan kata pada pilihan jawabannya. Kita cek A. Hewan mamalia. Yang termasuk jenis hewan mamalia ayam? Oh bukan. Manusia menyusui, ini juga bukan. Salah satu jenis bunga diantaranya apa? Anggrek. Nah ini mungkin jawabannya ini C nih ya, yang sesuai padanan kata dengan soal. Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Nah, tidak ada hubungan kata dan jenis ini. Kendaraan, rumah. Kalau di sininya motor atau mobil mungkin bisa ini ya. Salah satu jenis kendaraan diantaranya adalah
tadi motor atau mobil, tapi ini karena rumah jadi bukan ya. Nah, kita simpulkan ya. Pembahasan salah satu jenis hewan adalah kambing. Ini soalnya. Kita cari padanan kata yang sesuai. Di sini adalah salah satu jenis bunga adalah anggrek. Ini ya. Nah, ini sesuai nih padanan katanya. Jadi jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk pada soal nomor 4. Hubungan kata dan hasil proses. Contoh di sini kelapa, buah kelapa kalau dilakukan dengan proses tertentu itu menghasilkan santan. Nah, ini hubungan kata dan hasil proses. Kita cek jawaban, pilihan jawabannya. Roti, gandum. Ini juga bukan ya. Kemudian beras kalau diolah, diproses dengan proses tertentu akan menghasilkan nasi atau berubah menjadi nasi. Nah, ini nih padanan katanya sesuai nih, B ya. Kalau C, keju dengan susu, tidak ini ya. Kemudian sapi, susu. Ya, ini juga tidak ya. Kemudian air, minum, ini juga tidak ya, tidak ada proses ya. Nah, jadi kita bahas kesimpulannya bahwa kelapa setelah melalui proses pengolahan akan menghasilkan atau berubah menjadi santan. Ya. Nah, padanan kata yang sesuai dengan soal di sini, beras setelah melalui proses pengolahan akan menghasilkan atau berubah menjadi nasi. Jadi jawabannya adalah B ya. Baik, kita langsung masuk pada soal nomor 5, kata dan bagian. Hubungan kata pada tiap soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan bagian yang lebih kecil. Sini soalnya pohon, akar. Salah satu bagian dari pohon itu apa saja? Ada akar, daun, ranting, batang. Nah, ini ya hubungan kata dan bagian. Salah satu bagian dari pohon adalah akar. Bagian dari pohon di dalamnya ada akar, daun, dan seterusnya. Kita cek jawaban A. Meja di sini. Salah bagian dari meja ada di dalamnya kursi. Oh tidak, ini bukan begitu ya. Bagian dari katak amfibi. Oh tidak, ini ya. Bagian dari wajah, apa saja bagian dari wajah tuh? Ada mata, ada pipi, ada hidung, ada alis ya. Nah, ini mungkin jawabannya C nih ya. Bagian dari wajah adalah mata. Kemudian D, supir mobil. Ini juga tidak ada hubungan kata dan bagian. Ayam, bebek. Oh tidak masuk ya. Kita simpulkan pembahasan di sini adalah salah satu bagian dari pohon adalah akar. Nah, padanan kata di soal ini salah satu bagian dari wajah adalah mata. Jadi jawabannya adalah C ya. Sangat mudah ya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit pembahasan tentang tipe-tipe soal analogi ya. Pada bagian yang pertama, mudah-mudahan sangat bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Oh ya teman-teman, saya pribadi Dadang Wahyudin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan mensupport channel saya dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.